Kembali lagi bersama saya Dinda dan juga Roja dari Hijab Princess. Lanjut obrolan lagi, trik kamu. Tadi kan bisa mengimbangi antara pendidikan sama bisnis, itu gimana nih? Tadi kan fokus belajar. Ya. Kalau belajar, nggak usah mikirin yang lain. Bener. Nah, yang kedua, ini menarik nih. Apa tuh? Fokus main, biar puas mainnya gitu. Misalnya lagi main sama teman, ya udah fokus gitu. Nggak usah mikirin kuliah. Terus kan kuliah tadi udah fokus di kelas. Iya, kenapa harus mikir saat main? Ya nggak? Nah, saat organisasi fokus. Nggak usah mikirin kuliah atau main. Nah, saat bisnis, fokus bisnis. Jadi ketika kita sudah bisa mengkotak-kotakan kepentingan kita itu nggak ada penyesalan pada akhirnya. Misalnya gini, belajar udah fokus, udah bisnis udah fokus, organisasi udah fokus, ya udah main mah fokus aja main. Kenapa harus mikirin yang lain? Bisa fokus gitu gimana? Ya bisa, karena udah terbiasa. Oh, jadi pada saat bermain pun kamu nggak mikirin WhatsApp BBM tentang kerjaan enggak? Oh, Masya Allah begitu caranya. Nah terus jadi soal pengembangan bisnis ya, ini kan pasti tantangannya banyak banget nih. Ya. Apa sih tantangan terberat yang kamu pernah hadapi gitu? Pengembangan bisnis ya. Karena gini, aku anaknya anak perantau ya. Di Bandung ini nggak punya keluarga. Kebayang nggak sendiri kuliah S1, emang kuliah, nggak punya rumah, ngekos, segala macam, punya bisnis. Itu kan berarti tempat menjadi sebuah kendala ya. Tidak ada keluarga, saudara. Jadi kayak sekarang juga masih gimana ya, mau nambahin konveksi nih, nyari tempat lagi, ribet lagi gitu. Terus sih tantangannya lebih kepada sana. Ya, karena kamu bukan asli sini sendiri. Nah terus so far gimana? Bisa pasti kan ada down lah ya untuk memulai bisnis, mengembangkan. Sedangkan keluarga jauh di Jambi. Orang tua support, saudara itu bagaimana? Orang tua support sekali ya, ayah, ibu semuanya support. Ayah memang beliau bergerak di bidang bisnis juga, jadi ada banyak insight yang aku juga kalau konsultasi terutama di bidang employee ya, di bidang SDM itu enak ngobrol sama ayah karena beliau udah 27 tahun kali ya udah punya bisnis di bidang beras. Jadi udah paham juga ngadapin orang ini gimana, karena di Hijab Princess sekarang udah 35 orang karyawan, dari mulai 0, 1 sendirian, sekarang 35, dan itu banyak sekali yang lebih tua daripada aku ya, aku bingung kan, gimana sih, bagaimana, ya gitu kayak diskusi sama papa, gimana nih pak kalau orang kayak gini, jadi banyak belajarnya di situ. Nah perjalanan dari kamu yang sendiri nih, nyari bahan sendiri, sampai sekarang punya 35 karyawan, prosesnya gimana sih Neng untuk bisa rekrut karyawan? Oh, rekrut karyawan. Kalau karyawan pertama dulu itu nggak sengaja sebenarnya. Kok banyak banget nggak sengaja ya. Jadi benar-benar yang sendiri awalnya, online sendiri. Terus karena memang tadi Mbak juga bilang berprestasi waktu satunya iya. Diminta kampus buat mewakilin universitas di ajang internasional di luar kota Bandung gitu. Kan kalau online, kalau kita udah nggak udah nggak membalas, nggak update, kan orang ngerasanya udah kok dicuekin ya. Sih ya? Nah, satu cuekin, jadi slow respon. Kedua kok vakum atau udah bubar nih bisnisnya gitu kan. Nah jadi gimana caranya selama seminggu aku keluar dari kota Bandung, bisnis tetap jalan. Nah tadi keuntungan dari aku punya organisasi di Ketua Keputrian, kan adik-adik suka banyak yang curhat, kayak butuh dana segala macam. Nah orang yang pernah curhat aku tawarin, gimana kalau bantuin dulu ngehandle ya selama aku di Jakarta, boleh nggak? Lombanya waktu di Jakarta, internasional di Jakarta. Terus mau katanya, ya udah selama seminggu aku ada sistem penggajian dan segala macam. Oke, pas aku pulang-pulang kok dia bisa ya ngerjainnya seperti aku ya, maksudnya ngebalas chatnya udah pinter juga, cek transfer bisa. Akhirnya mau nggak kamu kerja selamanya? Mau, ya udah itu karyawan pertama. Dari adik kelas, lanjutin nambah lagi ke teman seangkatan, lanjutin nambah lagi ke orang umum, baru 1, 2, 3 sampai ke sekarang 35. Masya Allah. Bicara soal Hijab Princess, ini kan kamu bilang ini ada inovasi dan sebagainya. Suka ada nggak sih Neng yang suka pengen gitu, kayaknya pengen nih bikin model kayak yang Hijab Princess buat gitu? Oh pengen. Ada nggak brand-brand yang pengen sih aku nggak tahu, tapi yang membuat seperti itu ada. Gimana caranya kita memberikan informasi kepada konsumen bahwa yang original tuh yang seperti ini, gitu, yang seperti ini. Terus menekankan lagi kualitas yang kita punya. Jadi lebih kepada bukan malah menyerang mereka, enggak, tapi malah kita tuh ngasih statement bahwa punya kita itu yang ori gitu, dan seperti ini loh kualitas kalau emang pengen yang benerannya gitu. Jadi kan kadang-kadang mereka tuh soalnya yang niru itu jualnya bener-bener
nggak rasional price-nya, berarti aku bingung kan bahan-bahan apa, bahan aja udah berapa kan kalau model kayak gini dua lapis gitu, tapi jualnya kok bisa murah, aku bingung gitu. Makanya kasihin konsumen kalau ketipu gitu. Oh gitu, oh, menarik sekali. By the way, hikmah apa sih yang kamu dapatkan dari bisnis hijab ini? Tapi nanti Hikmah ya? Tahan dulu jawabannya. Nah ini pasti ada hikmah yang baik sekali dari Roja, jadi tetap bersama kami di Cerita Hijabers.